Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan komplotan spesialis pembobolan rumah kos mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Penangkapan keduanya dilakukan di Jalan Opu Daeng Siraja serta di Jalan Kumala, Kota Makassar. Namun saat akan dibekuk pelaku ketiga yang tidak jauh dari lokasi kedua, polisi terkecoh lantaran pelaku baru saja melarikan diri dengan sepeda motornya. Selain mengamankan 2 di antara 3 komplotan spesialis pembobol rumah kos tersebut, polisi juga menyita senjata tajam berupa anak panah busur yang kerap dibawa para pelaku saat beraksi. Kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Seorang wanita bercadar mencuri sebuah dompet berisi telepon genggam dan barang berharga lainnya milik jemaah yang sedang sholat asar di masjid. Pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di ruang ibadah di Masjid Fatimah Muhammad di Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung keluar tanpa disadari sejumlah jemaah lainnya yang hendak sholat. Sesampainya di luar pagar masjid, pelaku dijemput seorang pria bersepeda motor. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Seorang pejabat tinggi Polda Sulawesi Utara terekam CCTV menganiaya seorang anggota polisi berpakaian preman di dalam sebuah ruangan. Pelaku yang diduga Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Wawan Wirawan menganiaya Aibtu JS yang bertugas di Polresta Manado. Saat itu Aibtu JS sedang melakukan penyelidikan penjualan mainan anak di sebuah toko mainan di Jalan A.A. Maramis, Kota Manado yang diduga ilegal karena tidak tertera logo SNI. Akibat perbuatannya, pelaku telah dilaporkan atas dugaan kasus penganiayaan. Warga Teluk Kenali, Kota Jambi digegerkan dengan penemuan jasad bayi di tempat pembuangan sampah di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kamis siang. Diduga bayi malang yang ari-arinya masih menempel itu baru dibuang oleh orang tuanya. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Polisi masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Z, seorang guru ngaji, ditangkap aparat Polres Blora, Jawa Tengah karena diduga mencabuli 3 santri laki-laki yang masih di bawah umur. Ironisnya pencabulan sesama jenis itu dilakukan pelaku berulang kali sehingga korban merasa trauma. Salah satu korban tidak mau lagi berangkat mengaji. Saat ditanya orang tuanya, korban mengaku takut bertemu dengan tersangka. Setelah didesak orang tuanya, korban mengaku dicabuli tersangka. Tidak terima, orang tua korban kemudian melaporkannya kepada polisi. Untuk kepentingan penyidikan, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kamis siang berpatroli di lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang ada di wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Titik-titik api yang diduga baru dinyalakan oleh orang tidak bertanggung jawab langsung dipadamkan dengan alat seadanya. Kuat dugaan lahan-lahan itu sengaja dibakar oleh pemiliknya lalu ditinggalkan. Karena membahayakan, petugas memadamkan titik-titik api agar tidak menjalar ke lahan yang ada di sekitarnya. Apalagi salah satu titik pantauan adalah lahan-lahan yang berbatasan dengan lokasi pembangkit tenaga listrik Bayu, PLTB di perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Sidrap. Objek vital tersebut merupakan penyuplai kebutuhan energi listrik ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara. Aparat Polres Parepare tengah melakukan penyelidikan terkait adanya warga yang diduga sengaja membakar lahan.